Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini memberikan kesehatan dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebuah presentasi sekaligus informasi kepada teman-teman mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, informasi ini berkaitan juga dengan mata kuliah saya sebagai mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Andre Gusti Cahyadi, berasal dari prodi sejarah. Kebetulan saya mengajar atau sekaligus PL di SMA 15 Padang. Di sini saya akan menyampaikan sebuah informasi kepada teman-teman bagaimana kita seorang guru dalam merancang sebuah rancangan pembelajaran atau modul ajar yang akan kita terapkan kepada peserta didik. Nah, ini sangat penting sekali karena kita tahu sebuah rancangan modul ajar tersebut adalah pondasi atau pedoman bagi kita seorang guru untuk bagaimana nanti kita akan menerapkan, akan mengajar kepada peserta didik supaya kita mempunyai jalan, mempunyai pedoman bagaimana kita mempraktekkannya kepada peserta didik. Baik, di sini hal yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu pertama yang harus kita perhatikan adalah kompetensi awal dalam pembelajaran. Bagaimana kompetensi awal tersebut? Pertama, kita memperhatikan peserta didik ini mampu menjelaskan konsep pergerakan nasional Indonesia. Nah, kebetulan saya mendapatkan dua kelas 2, yaitu F1 dan F9. Nah, materinya pada saat ini yang saya ajarkan kepada siswa itu tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia. Poin kedua, profil pembelajaran Pancasila. Nah, dalam profil pembelajaran Pancasila ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, siswa harus mandiri. Dan di sini dalam kelas siswa itu dibekali dengan teknologi. Mereka dibebaskan mencari semua materi itu pada gadget mereka, pada HP mereka. Lalu nanti mereka diberikan tugas oleh guru untuk berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi, poin yang ketiga yaitu bernalar kritis. Nah, penerapan ini nanti yang akan saya jelaskan di akhir video. Nah, selanjutnya sarana dan prasarana. Ya, kita tahu sarana dan prasarana ini seperti papan tulis, spidol, laptop, infocus dan lain-lain. Jaringan internet itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran, apalagi kurikulum merdeka. Itu sangat dibutuhkan sekali karena itu adalah poin-poin penting yang akan mendukung nanti kurikulum merdeka itu diterapkan di sebuah sekolah. Kebetulan sekolah yang saya tempat PL ini adalah sebuah sekolah penggerak untuk penerapan kurikulum merdeka. Nah, poin selanjutnya adalah target peserta didik. Nah, target peserta didik ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, saya mengajar di kelas F1 dan F9, khususnya kelas 2. Selanjutnya, model dan metode pembelajaran seperti apa yang akan kita berikan kepada siswa. Ini sangat penting sekali diperhatikan. Model, media, strategi seperti apa yang akan kita berikan kepada siswa. Biasanya, kalau menurut saya pribadi, model strategi ini biasanya akan saya lihat terlebih dahulu bagaimana kebutuhan siswa, bagaimana kemampuan siswa, bagaimana latar belakang siswa, pencapaian siswa dalam pembelajaran.
Nah, bagaimana kita mengetahui hal tersebut? Tentu dengan observasi yang kita lakukan, analisis yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya komponen inti. Pertama, dalam komponen inti ini adalah yang pertama tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik menjelaskan konsep pergerakan nasional. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang munculnya pergerakan nasional Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan organisasi yang mempunyai peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisa dan menyimpulkan tentang pergerakan nasional Indonesia ini di akhir penugasan. Biasanya ini saya terapkan di akhir penugasan. Ini sebetulnya yang harus digarisbawahi dalam proses pembelajaran ini. Hasil. Setelah kita memberikan pembelajaran kepada siswa, setelah kita memberikan penugasan, lalu bagaimana hasilnya? Ini yang terpenting. Nah, saya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman ini. Banyak belajar dari pengamatan dan analisa yang saya lakukan di dalam kelas. Ketika satu metode ini tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran, atau suatu media tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran terhadap siswa, maka metode dan strategi itu akan saya rubah. Saya lakukan perubahan terhadap metode dan media yang saya pakai, sampai metode dan media ini mampu mencapai tujuan pembelajaran. Ini poin-poin penting yang harus kita perhatikan di dalam melakukan proses pembelajaran dalam kelas. Di sini dalam pertemuan pertama kita lihat, bagaimana siswa itu, apakah mereka mampu, bagaimana kemampuan mereka, bagaimana proses belajar mereka, bagaimana mereka dalam pembelajaran. Itu harus kita perhatikan. Setelah kita perhatikan, menemukan persoalan-persoalan yang tumbuh, bagaimana cara mengatasinya. Nah, di awal pembelajaran, awal kita masuk ini perlu diperhatikan. Karena menurut saya, baiknya suatu pembelajaran, bagaimana seorang guru itu menerapkan sebuah metode dan strategi dalam pembelajaran. Sehingga dari persoalan-persoalan yang kita lihat, yang kita amati, maka kita akan menemukan suatu penyelesaian, suatu solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut. Kelas harus kita kuasai, materi harus kita perbanyak, kuasai. Nah, itu kuncinya bagi seorang guru yang mengajar. Apalagi saya mengajar di guru sejarah, bacaan saya harus banyak, tidak boleh sedikit. Bacaan kita harus melebihi daripada siswa. Itu yang harus kita perhatikan sebagai seorang guru. Ya, selanjutnya kita memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, supaya siswa itu berpikir kritis, menimbulkan suatu pertanyaan pada diri mereka. Setelah belajar, membangkitkan rasa nasionalisme terhadap diri mereka, atau membawa suasana pikiran mereka ke dalam peristiwa tersebut. Kita harus mampu menjalankan seperti itu. Lagi guru sejarah. Di guru sejarah itu tidak hanya memberikan tugas, tidak hanya memberikan pelajaran kepada siswa, tapi harus mampu membangkitkan rasa nasionalisme, cintanya terhadap negara, atau mereka mengenali negaranya sendiri. Nah, itu tugas-tugas orang-orang sejarah atau guru-guru sejarah. Begitu. Selanjutnya, persiapan pembelajaran. Nah, dalam persiapan pembelajaran ini, tentu kita mengharapkan siswa ini memahami materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, memastikan kesiapan peserta didik. Terus mendistribusikan LKPD kepada seluruh peserta didik.
Selanjutnya memastikan lingkungan belajar kondusif. Ini harus kita perhatikan di awal pembelajaran. Bagaimana kesiapan siswa? Bagaimana keadaan siswa? Kita harus memperhatikan di jam keberapa siswa ini belajar. Guru harus mengamati hal-hal tersebut. Kenapa ini penting? Bersangkutan dengan keberhasilan sebuah pembelajaran. Kalau guru tidak bisa mengamati, tidak bisa menganalisa keadaan atau latar belakang siswa, bagaimana emosi mereka, itu kan sulit. Nah, ini yang berusaha saya terapkan di dalam pengajaran. Sebagai calon guru profesional, saya belajar di kampus dengan teori-teori, lalu saya terapkan di sekolah. Saya bandingkan berhasil atau tidak. Sampai di mana kemampuan saya, ya akan saya ukur. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran. Ini yang sangat penting. Di pertemuan pertama, 15 menit pertama, menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang kedua, memotivasi peserta didik secara kontekstual sesuai dengan manfaat pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi dan karakter yang harus dicapai. Yang keempat, menyampaikan cakupan materi dan lingkup penilaian. Yang kelima, guru meminta murid untuk mengkomunikasikan kesulitan-kesulitan mengenai materi pembelajaran. Yang keenam, guru meminta murid untuk berbicara mengenai tanggapan terhadap kesulitan tersebut. Biasanya hal-hal ini jarang sekali dilakukan oleh seorang guru. Tapi kita sebagai guru profesional harus memperhatikan hal tersebut. Nah, karena ini sangat penting. Seperti yang saya katakan tadi, guru harus mampu menganalisa bagaimana keadaan siswa. Guru harus mampu menganalisa bagaimana kebutuhan siswa. Di jam berapa mereka akan melaksanakan pembelajaran. Ketika kita melihat satu persoalan di jam tersebut, kita harus melakukan yang disebut ice breaking. Guna untuk merilekskan pikiran mereka, merilekskan otot-otot mereka, supaya mereka fokus dalam pembelajaran, merubah emosi mereka. Ini harus kita perhatikan. Ini hal-hal penting dalam pembelajaran, tidak boleh di skip, dilewatkan. Nah, selanjutnya kegiatan inti. Nah, seperti kegiatan inti ini yang saya lakukan setiap saya melakukan proses pembelajaran atau melaksanakan proses pembelajaran kepada siswa, itu saya berangkat dari persoalan-persoalan yang saya amati selama saya mengajar. Satu kali masuk pertama atau awal saya masuk ke dalam kelas, saya mengamati, melakukan observasi untuk melihat persoalan-persoalan yang timbul pada diri saya. Apa kekurangannya? Atau melihat guru-guru lain mengajar, di mana kekurangannya? Apa yang tidak dicapai oleh murid? Nah, di sini saya menemukan sebuah persoalan yang sangat rumit. Rumitnya begini, ketika disampaikan sebuah materi pembelajaran kepada siswa, lalu siswa disuruh berdiskusi. Ternyata siswa ini tidak paham terhadap materi yang mereka diskusikan. Kan ini aneh menurut saya. Mereka belajar disuruh mencari, tapi mereka tidak paham terhadap materi yang mereka pelajari. Itu kan jauh dari capaian pembelajaran. Bahkan ketika mereka diskusi, mereka aktif. Tapi yang mereka bicarakan di luar konteks materi yang kita berikan. Nah, ini persoalan-persoalan yang saya dapatkan dari analisa dan observasi yang saya lakukan.
Nah, dari persoalan-persoalan ini ya saya belajar. Apa yang harus saya lakukan? Metode seperti apa yang harus saya berikan kepada siswa? Strategi seperti apa yang harus saya berikan kepada siswa? Ini sangat penting sekali. Tapi sebagian guru tidak memperhatikan hal tersebut. Setelah memberikan pembelajaran kepada siswa, setelah itu paham tidak paham, yang penting pembelajaran diberikan. Nah, ini tidak boleh sebagai guru atau guru profesional atau calon guru profesional seperti saya, itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Kita sebagai guru harus benar-benar memperhatikan bagaimana pembelajaran ini sampai kepada siswa. Nah, dari persoalan-persoalan itu saya berangkat. Ketika kebiasaan saya mengajar, yaitu pertama, memberikan gambaran terlebih dulu terhadap materi yang akan saya sampaikan kepada siswa dengan metode ceramah. Secara garis besar saya berikan. Contohnya dalam materi pergerakan Indonesia, saya jelaskan latar belakang bagaimana pergerakan itu timbul. Setelah itu, apa yang memicu terhadap kaum terpelajar Indonesia ini bangkit semangatnya untuk membebaskan diri dari penjajahan. Nah, setelah itu, bagaimana awal munculnya pergerakan tersebut? Nah, tentu dari politik etis. Sebagai politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda, praktekkan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia, yang tujuan awalnya adalah untuk memperkerjakan masyarakat pribumi yang terdidik ini dengan gaji yang murah. Nah, itu tujuan pertamanya. Nah, terus selanjutnya, siapa tokoh-tokohnya? Apa saja partai-partainya? Ya tentu Budi Utomo, Indis Partiz, Syarikat Islam, PNI, PKI, dan lain sebagainya. Saya menjelaskan secara garis besar kepada siswa agar mereka tidak gagal paham dalam memahami setiap pembelajaran, agar mereka tahu yang akan mereka diskusikan dengan rekan-rekan kelompoknya. Nah, ini yang saya lakukan. Setelah penjelasan ini saya berikan kepada siswa, lalu selanjutnya saya minta siswa ini untuk mendiskusikan pembelajaran ini, materi ini, dan membuat sebuah peta konsep tentang sejarah pergerakan Indonesia yang menyebutkan poin-poinnya itu dari latar belakang, apa tujuannya, siapa tokoh-tokohnya. Nah, poin-poin ini yang akan saya berikan kepada siswa untuk dibuatkan peta konsep sesuai dengan imajinasi mereka, sesuai dengan kreativitas mereka, buat sebagus mungkin. Nah, lalu nanti setelah itu selesai, saya meminta siswa ini menyampaikan ke depan atau mempresentasikan ke depan sendiri-sendiri tanpa konsep, supaya dalam penilaian saya, anggapan saya, ketika saya berikan seperti itu, setidaknya siswa ini paham tentang apa yang sedang mereka pelajari. Nah, itu yang saya lakukan setiap saya mengajar, memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, poin-poin yang akan saya nilai di sini adalah pertama, pemahaman siswa. Yang kedua, kreativitas siswa. Nah, ketika saya perintahkan mereka untuk membuat peta konsep semenarik mungkin, sesuai dengan imajinasi dan kreativitas mereka. Dua poin ini yang saya nilai. Nanti setelah saya nilai, saya masukkan ke dalam buku nilai setiap siswa yang telah selesai mengerjakan tugas. Dan hasilnya bagaimana? Ternyata hasil yang saya temukan setelah metode atau strategi ini saya lakukan, pemahaman mereka luar biasa kiranya. Nah, ini yang saya dapatkan dari mereka. Ternyata pemahaman mereka luar biasa.
di luar perkiraan saya. Ini kan luar biasa. Ketika pembelajaran itu sampai, ada suatu kepuasan yang saya miliki dalam diri saya. Ternyata strategi dan metode yang saya berikan ini berhasil saya terapkan kepada siswa. Nah, dari situlah saya belajar bahwasannya penghikmatan menjadi seorang guru atau melakukan setiap proses, setiap tahap yang telah kita rencanakan itu sangat penting sekali. Dan jangan lupa analisa setiap tahap demi tahap. Kita harus memantau, mengiringi setiap proses siswa. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga informasi yang saya berikan ini kepada teman-teman bermanfaat untuk dijadikan sebuah acuan. Tentu teman-teman memiliki pengetahuan, memiliki cara yang berbeda-beda dari saya. Tapi mudah-mudahan dengan informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.